Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan book chapter kami yang memiliki judul Film sebagai Media Komunikasi Massa. Media komunikasi massa adalah media yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara luas dan menyeluruh dengan waktu yang singkat. Media massa sendiri memiliki banyak jenis. Salah satu contoh media massa adalah film. Film sendiri merupakan salah satu jenis media massa dalam bentuk hiburan yang dapat berisi informasi-informasi umum dengan cara yang menghibur sehingga penonton dapat menikmati penerimaan informasi tersebut. Baik, selanjutnya itu ada sejarah film di dunia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sejarah film ini dimulai waktu pertama kali itu film dibuat oleh Lumière bersaudara, yaitu pemuda asal Prancis, Paris, yang membuat film berdurasi kurang lebih sekitar 2 menit yang menampilkan tentang orang-orang Paris yang baru pulang dari pekerjaannya. Nah, film ini berwarna hitam putih pada awalnya tanpa suara, dan ini pertama kali ditayangkan di sebuah kafe di Paris, Prancis pada tahun 1895, dan ini adalah salah satu film yang menandakan awal mula sinema atau film bercerita itu dimulai. Selanjutnya, Oke, selanjutnya, perjalanan perkembangan film di Indonesia menggambarkan evolusi yang menarik dari masa ke masa, mencerminkan berbagai aspek budaya, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi industri perfilman di tanah air. Perkembangan produksi film di Indonesia melibatkan sejarah panjang yang dapat dibagi menjadi 6 periode. Tahap pertama, pada tahun 1900 sampai 1930. Tahap ini dikenal sebagai tahap seni kaum urban. Tahap kedua, pada tahun 1930 sampai 1950. Perkembangan film menjadi hiburan muncul di tengah depresi ekonomi dunia. Tahap ketiga, pada tahun 1950 sampai 1970. Tahap ini dikenal sebagai masa ketegangan ideologi. Tahap keempat, pada tahun 1970 sampai 1985. Pada tahun ini, jumlah film nasional mencapai 135 judul dalam setahun. Tahap kelima, pada tahun 1985 sampai 1998. Pada tahap ini, Warkop DKI mencatatkan 34 film. Tahap ke-6, pada 1998 sampai 2013, ditandai dengan euforia demokrasi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada film sebagai alat komunikasi massa. Film sendiri baru dikenal sebagai alat komunikasi massa pada tahun 1900. Dibuktikan dengan Amerika yang berhasil membuat film tanpa suara berdurasi 25 menit yang berjudul A Trip of One. Dan film itu masih belum bersuara juga belum berwarna. Film cenderung dikenal sebagai media hiburan daripada media edukatif karena pada dasarnya film sendiri lebih mendahulukan sisi imajinatif. Dan film jarang dikenal sebagai alat komunikasi karena pada dasarnya masyarakat sendiri lebih terpaku pada konotasi bahwa media massa sendiri merupakan media yang berisi berita dan biasa dipaparkan oleh reporter atau wartawan. Maka dari itu, maka film sebelah skala tenar daripada surat kabar, majalah, dan koran yang disebarkan dalam bentuk media. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada studi kasus yang kita buat terkait dengan film sebagai alat atau media komunikasi massa. Yang pertama ada analisis film Megan terhadap fitur kecerdasan buatan atau AI di era masa kini atau era digital. Pada tahun 2022, film Megan ini menceritakan tentang anak gadis berusia 9 tahun yang mengalami kecelakaan sehingga ia kehilangan kedua orang tuanya. Cerita yang disampaikan dalam film ini menggambarkan antara hubungan manusia dengan robot yang terjalin dan menggambarkan kondisi psikologis di mana teknologi AI mencapai tingkat yang belum pernah dibuat serta terbayangkan sebelumnya. Kecerdasan buatan atau AI merupakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang hadir dalam beberapa dekade terakhir. Representasi yang dihadirkan dalam film ini cukup simplek atau menarik, di mana humanoid AI bernama Megan mempunyai emosi serta perasaan layaknya manusia. Film ini menghadirkan banyak pro dan kontra terkait kecerdasan buatan yang marak dipakai oleh masyarakat, mulai dari kehidupan sehari-hari, kerjaan, dan pendidikan. Melalui film ini, penonton atau halayak diharapkan tahu bahwa bergantung pada fitur AI secara berlebihan dapat memberikan dampak sosial dan psikologis yang secara mungkin bisa terjadi di dunia nyata. Ketergantungan pada fitur kecerdasan buatan dapat berdampak fatal bagi kehidupan kita sendiri, dan jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi sendiri. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, analisis film Get Out yang rilis tahun 2017 yang berpengaruh terhadap rasisme. Film yang digarap oleh Jordan Peele ini menggambarkan secara menyeluruh terhadap rasisme modern. Film ini menggambarkan pengalaman seorang pria kulit hitam yang mengunjungi keluarga pacarnya yang berkulit putih dan menemukan rahasia kelam di balik sikap ramah keluarga tersebut. Film Get Out ini menggambarkan rasisme dalam bentuk psikologis yang lebih halus, sebagai perilaku yang dibentuk oleh stereotip dan bias yang tidak disadari.
Nah, menurut beberapa ulasan, kita juga menggambarkan ketegangan rasial yang terus terjadi di masyarakat Amerika. Film menggunakan unsur horor dan fiksi ilmiah untuk menggambarkan realitas kompleks rasisme saat ini. Film ini juga menunjukkan bagaimana rasisme memanifestasikan dirinya dalam bentuk mikroagresi dan perlakuan tidak adil yang seringkali sulit diidentifikasi secara langsung. Dengan demikian, kita memberikan kontribusi penting dalam pembicaraan tentang rasisme di era modern, dengan menghadirkan analisis yang tajam dan menggugah kesadaran akan kompleksitas masalah rasisme. Selanjutnya. Dan berikut ada daftar pustaka daripada book chapter kami, dan diakhiri dengan biodata daripada penulis-penulis book chapter kami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.